Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih bisa menikmati nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bersyukur dan mempergunakan seluruh nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah, kita lanjutkan kajian kita Kitab Ahkamul Janais wa Bid'ahha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Terakhir kemarin kita bahas tentang alamatu husnul khatimah, tanda husnul khatimah. Nah, kita berada di ujung daripada bab itu, yaitu di antara tanda husnul khatimah adalah al-mautu ala amalin saleh. Apabila orang meninggal dalam keadaan sedang beramal saleh, maka itu tanda orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikhwan fillah, dalam hadis riwayat Ahmad, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia diakhiri umurnya ketika mengucapkan la ilaha illallah tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang sedang melaksanakan saum, dia cari ridha Allah, dia cari wajah Allah, kemudian meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan saum tersebut, maka dia masuk surga. Dan ini beberapa kali, ikhwan, ada kita dapatin teman-teman yang seperti itu. Apa itu? Ya, sedang saum, belum sempat merasakan buka puasanya, kemudian dia meninggal dunia. Ada beberapa orang sempat koma beberapa hari dan tidak ada asupan makan yang masuk ke dalam perutnya, dan ketika itu dia sedang saum sampai akhirnya meninggal dunia. Dan orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, masuk surga. Makanya barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan saum, gimana Pak caranya? Ya, banyakin saum. Ya. Kenapa? Karena orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang kebiasaannya saum,
insyaallah diwafatkan dalam keadaan saum. Nah, yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah. Barang siapa yang bersedekah dan sedekahnya diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha dakhalal jannah. Dia diakhiri hidupnya dengan ketika itu dia bersedekah, maka dia masuk surga. Dan semua amalan soleh yang dilakukan kita ditutup dengannya, maka itu adalah tanda husnul khatimah. Ada orang sedang ceramah, ini banyak kita dapati, ya. Ada orang sedang ceramah, ya, tiba-tiba kemudian jatuh dan meninggal dunia. Dan itu insyaallah husnul khatimah. Kenapa? Karena dia sedang beramal soleh, dia sedang mengajar. Ada sebagian jamaah juga sama, sedang dengerin khutbah, sedang dengerin ceramah, kemudian wafat, maka itu juga insyaallah sedang beramal soleh dan masuk surga. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sering saya sampaikan, kalau lagi taklim itu sebelahnya sering disenggol, Pak. Takutnya, ya, lewat kita nggak tahu, ya. Takutnya lewat kita nggak tahu. Nah, ikhwan fillah, apalagi di Al-Madinah ini, masya Allah, ya, dingin banget, Pak. Nah, kayak di puncak, ya, masya Allah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, di dalam kitab berkenaan dengan tanda husnul khatimah, Syekh Albani rahimahullah taala membahas, mengambil sebuah bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Bawabal Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Bukhari menuliskan di salah satu bab di dalam kitab sahih beliau. Itu bab la yaqulu fulan syahid. Bab khusus berbicara tentang jangan katakan si fulan syahid. Si fulan syahid, si fulan syahid. Oh, si fulan matinya syahid. Ya. Al-Imam Bukhari mengatakan jangan berkata seperti itu. Ya. Kenapa? Ya. Fahadha mimma yatasahalu fihi katsirun minan nas. Karena ini sebagian orang ada yang menggampangkan mengatakan si fulan syahid. Maksudnya gini, kawan, ya. Setelah kita berbicara panjang lebar dari kemarin tentang tanda-tanda orang yang husnul khatimah, yang syahid, tapi kita jangan gampang-gampang, jangan mempermudah mengatakan si fulan syahid. Dalam artian pasti syahid, nggak boleh. Ya. Kenapa? Ya, karena nggak ada yang tahu hakikatnya syahidnya benar-benar syahid, atau hanya perkiraan kita saja sebagai manusia. Betapa banyak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sedang dalam rangka jihad di jalan Allah wafat, orang mengira dia syahid, tapi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah, huwa finnar, enggak, dia di neraka. Salah satunya apa? Contoh, ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang berperang. Ya, kemudian, ya, orang pada mengatakan, wah, bagus ya si fulan syahid. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak, dia enggak syahid. Kenapa? Karena dia enggak sabar. Ya, jadi kemarin terluka waktu perang. Ya, jadi kalau perang itu biasanya siang, Pak. Kalau malam itu istirahat. Ya, malam itu tidak perang. Nah, ada yang ternyata terluka dalam perangnya, kemudian dia enggak sabar. Ya, sakit sekali, maka dia potong urat nadi tangannya, kemudian mengeluarkan darah banyak sampai akhirnya meninggal. Kenapa? Karena dia seperti orang yang bunuh diri, dan memang bunuh diri, nggak sadar. Ya, saya ulangi, nggak sabar terhadap sakitnya. Atau ada orang, ikhwan, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan fulan syahid, ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena, ya, dia itu, ya, mengambil harta rampasan perang yang belum waktunya dibagi, dan dia mengambil hanya sepotong baju atau selimut saja. Satu sisi suatu ketika nanti mungkin hak dia,
Tapi karena dia nggak sabar, ya belum waktunya, maka jadilah dia masuk neraka cuma gara-gara satu selimut doang. Ya kawan, korupsi tak satu selimut saja ya bisa masuk neraka. Apalagi yang korupsi 80 sak semen, 1 truk besi ya, atau bantuan-bantuan yang lain ya. Bayangkan ya susahnya, dan tidak akan masuk surga dan tidak bagian daripada husnul khotimah kalau melakukan dosa itu. Oleh karena itu ya, maksudnya apa ya? Maksudnya jangan menggampangkan. Maka kalau kita mau ya orang ini baik, sedang melaksanakan amal soleh, kita mengucapkan semoga saja dia husnul khotimah, semoga saja dia syahid. Atau kita mengatakan insyaallah si fulan syahid, insyaallah si fulan husnul khotimah. Jangan menggunakan kata pasti, jangan menggunakan jelas dia syahid, pasti syahid ya. Belum tentu ikhwan, belum tentu. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal seburuk-buruknya meninggal. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan sholat. Kenapa dia kok termasuk seburuk-buruknya meninggal? Karena sholatnya cepat banget ya. Kemudian ditutup usianya ketika dia sedang melaksanakan sholatnya tidak tumakninah, maka bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Nah, baik, terakhir dalam bab ini saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua nanti dalam keadaan husnul khotimah. Nah, minum dulu Pak ya. Bismillah. Bab yang ke-9, sana'un nas 'alal mayyit. Kita akan bahas tentang pujian manusia, pujian masyarakat, pujian tetangga dan temannya kepada seorang jenazah. Wasana'u bil khair. Pujian kepada jenazah, mayit, tentang kebaikannya. Min jam'in minal muslimin as-sadiqin, dari beberapa kaum muslimin yang jujur ya, menunjukkan atau makasih Pak, jazakallahu khairan, yang menjelaskan tentang si fulan ini baik. Aqalluhum isnan, minimal ada 2 orang yang bersaksi bahwasanya dia orang baik. Min jiranihil arifin, dari tetangga-tetangganya yang mengenal dia kalau dia orang baik. Zawis salah, orang yang punya kesalehan. Wal ilm, punya ilmu. Maka orang yang dipersaksikan baik seperti ini mujibun lahul jannah, wajib dia masuk surga bifadlillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menunjukkan itu banyak. Yang pertama, hadisnya Anas bin Malik. Murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Suatu ketika Nabi sedang bersama sahabatnya lewat jenazah mau dikuburkan. Fa usniya alaihi khairan. Orang pada memuji, wah si fulan yang mati ya, iya, yang meninggal iya. Wah dia mah orang baik. Ya, dia mah rajin ke masjid ya. Fatataba'atil alsinu abil khair, dan orang-orang pada ngomong itu semua. Yang kenal mengatakan memang orang baik. Ya. Lisan-lisan pada mengatakan si fulan baik. Faqalu, bahkan ada yang mengatakan sebuah riwayat ma'alimna yuhibbullah wa rasulah, dan kita tahu ya, dia itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa komentar Nabi ketika melihat orang jenazah yang dipuji kebaikan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat. Nabi mengatakan wajib 3 kali. Wa murra bi janazatin, tiba-tiba ya ada lewat lagi jenazah yang lain. Fa usni alaihi syarran, dan orang ini dikatakan, wah si fulan, siapa yang mati si fulan? Oh dia mah orangnya buruk, dia mah orangnya jelek, dia mah orangnya ya kikir, dia mah orangnya galak dan seterusnya. Ya, wa tataba'atil alsinu laha bisyarri, dan lisan-lisan yang lain pada ngomong seperti itu. Fulan memang jahat, fulan memang enggak baik, fulan memang tidak bagus.
Faqalu bi'sal mar'u. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, ya, sejelek-jeleknya orang ini fi dinillah, dalam masalah agama, jelek banget. Enggak pernah sholat, enggak pernah saum, dan seterusnya, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Nah, ini orang ini wajib, wajib, wajib. Yang dipuji baik wajib, wajib, wajib. Yang dipuji buruk juga sama, wajib, wajib, wajib. Maka ikhwan fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, murra bi janasin fa usni alaihi khairan faqulta wajabat, wajabat ya Rasul. Ketika jenazah baik, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Ketika ada jenazah buruk, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Maksudnya apa? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan. Siapa orang yang engkau sifati, engkau puji kebaikan, wajib. Maksudnya wajib apa? Wajabat lahul jannah. Wajib masuk surga. Wajib dia masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarran, dan orang yang engkau sifati buruk, wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Kenapa? Al malaikatu syuhada Allah fis sama. Malaikat-malaikat itu saksi Allah di langit. Saksi Allah di langit itu malaikat. Ya. Wa antum syuhada Allah fil ard, dan kalian saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Saksi buat teman yang lain, ikhwan yang lain, saudara yang lain, ya. Itu adalah kalian saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Antum syuhada Allah, bahkan Nabi mengatakan, sampai mengatakan tiga kali. Antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard. Kalian itu adalah saksi, ya, Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam riwayat yang lain, wal mu'minuna syuhada Allah fil ard. Orang mukmin itu buat mukmin yang lain adalah saksi bagi mukmin yang lain di atas muka bumi. Inna lillahi malaikatun. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat tantiku ala alsinati bani Adam. Dia berkata, malaikat-malaikat ini sesuai dengan ucapan bani Adam. Fil mar'i, dalam diri seseorang, minal khairi wasyarri, baik-baiknya ataupun buruknya. Rohul Bukhari. Jadi ikhwan fillah, antum baik, antum buruk sesuai dengan ucapan tetangga, ucapan saudara, ucapan teman. Kayak pekan lalu ada jamaah masjid yang meninggal dunia. Hampir kita semua mengatakan fulan itu orang baik. Dia orang baik. Orang yang rajin sholat, rajin taklim. Dan kita tahu ikhwan, dia itu kalau sholat sunnah kuat banget. Kuat. Maksudnya kuat gini ikhwan. Yang saya lihat kalau pas malam Ramadan itu, ya, malam-malam Ramadan itu, terutama 10 hari terakhir, sholatnya kuat banget. Kuat banget bagaimana? Itu berdiri lama, sholat terus. Emang orangnya agak emosian, Mbak, tapi orangnya baik. Ya, jadi kalau ngelihat sesuatu yang kurang pas, agak emosian. Ya, kalau kata orang, itu efek dari dia darah tinggi. Ada punya darah tinggi, akhirnya agak emosian. Maka kalau antum yang suka marah-marah, ya, darah tinggi enggak. Kalau darah tinggi, ya pemicunya itu. Ya. Kalau enggak darah tinggi tapi suka marah-marah, ya itu mah, ya, memang watak, Pak. Nah, ikhwan, ya. Tapi jangan juga melegalkan orang yang darah tinggi, ya. Enggak apa-apa saya marah-marah, ya. Orang memang saya darah tinggi, ya, itu namanya melegalkan marah, ya. Nah, baik ikhwan fillah. Ya. Ini orang ini, Pak, ya, teman kita ini yang meninggal kemarin. Kata teman-teman itu, dulu waktu mudanya itu sering kumpul gaul dengan, ya, siapa? Orang yang nggak benar. Jadi waktu itu tinggal di masyarakat yang komunitasnya kurang baik. Ya, kalau malam suka main kartu, ya,
suka main gaple, suka main domino, suka begadang, siangnya nggak baik lah. Hijrah dia ke perumahan yang lain, yang jauh dari Jakarta, di Bekasi, dia ketemu komunitas yang memang senangnya ke masjid, ngumpulnya di masjid, ya. Sehingga apa? Sehingga hampir sebagian besar waktunya sering digunakan di masjid. Ada apa-apa ngumpul di masjid, ya. Suka nongkrong di masjid. Dan alhamdulillah orang nongkrong di masjid itu kan insya Allah banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, kan nggak pernah Pak kita lihat di masjid orang main gaple, itu nggak pernah. Jangankan gaple, ya, main catur aja kan setahu saya nggak pernah, nggak ada, ya. Jadi tempat itu membawa kita kepada baik dan buruk. Makanya antum ikhwan fillah, kita termasuk yang masih hidup ini, nanti ketika meninggal apakah baik atau buruk? Ya, coba tanya ke orang lain, ya. Cuman kalau tanya ke orang lain biasanya orangnya ya karena ditanya ya pasti jawabnya baik. Mas, saya baik nggak? Nah, ya pasti jawab baik, ya. Nah, ya. Walaupun di belakang itu kadang-kadang dongkol, ya. Makanya ikhwan, jangan pernah bikin satu hal saja yang bikin orang nggak suka kepada kita, apa saja, ya. Contoh ikhwan, orang yang gampang tersinggungan itu bikin orang lain itu bete, nggak seneng sama kita, baperan Pak, ya. Dikit-dikit baper, ya. Jangan, ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, apapun amalia kita, perbuatan, aktivitas muamalah kita setiap hari dibikin baik. Kenapa? Karena kalau kita baik, masyarakat mengatakan kita baik, ikhwan, ya, nanti diaminkan sama malaikat. Ya. Nah, baik, lanjut ikhwan. Kita lanjutkan beberapa hadisnya, ya. Nah, Ataitul Madinah. Saya pernah, kata Abil Aswad Ad-Daili, saya pernah ke Madinah, waqad waqa'a biha maradun, sedang terjangkit penyakit ganas. Lagi banyak penyakit yang ganas. Wa hum yamutuna mautan dzari'an. Sebagian itu ada orang yang matinya cepat, ya. Dan sebentar-bentar meninggal, sebentar-bentar ada orang meninggal. Fajalastu ila Umar bin Khattab. Maka saya duduk di depan Umar bin Khattab radhiyallahu an, famarat jenazah, lewat jenazah, fa'usni khairan. Maka orang ini dipuji dengan kebaikannya, si fulan mati, ya, padahal dia orang baik, ya. Ciri orang baik itu Pak, kalau antum itu, ya, ditungguin orang, ya, dikangenin orang, ya, itu insya Allah antum orang baik. Si fulan mana ya? Biasanya ada kok nggak ada. Nah, baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wajibat, ya, wajib ini orang, ya, jenazahnya dipuji, wajib, ya. Faqultu ma wajati Amirul Mukminin, hampir mirip dengan hadis tadi. Maka saya berkata, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, maksudnya wajib apa? Qala qultu kama qala Nabi. Saya berkata sebagaimana Nabi berkata, ayyuma muslimin, muslim mana saja, syahidalahu arba'atun, dia disaksikan oleh 4 orang, bi khairin, tentang kebaikannya, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kulna, maka kita berkata, wa thalasa, ya Rasul, kalau yang ngomong cuma 3 orang bagaimana? Ya, qala wa thalasa, iya, kalau yang ngomong cuma 3 orang, ya, kalau dia itu orang baik, maka dia orang baik. Kulna wasnan, ya Rasul, bagaimana kalau cuma 2 orang yang mengatakan baik? Ya, qala wasnan, ya, walaupun cuma 2 orang yang mengatakan baik, tsumma lam nas'alahu fil wahid, kemudian kita enggak bertanya bagaimana kalau cuma satu orang. Jadi kalau 2 orang mengatakan baik, insya Allah itu adalah baik. Yang penting baiknya sesuai dengan syariat. Karena ada baik menurut masyarakat, tapi ternyata menurut syariat nggak baik. Si fulan mana ya? Dia kok orangnya nggak sosial banget, nggak mau nongkrong sama kita. Nah, padahal kan kita cuman ngumpul di sini, ya kadang-kadang main gaple dikit doang, ya.
ada minuman-minuman ya buat penyegar badan ya. Nah, ada apa namanya ya, anggur-anggur merah gitu kan nggak masalah. Nah, ya. Masa ngumpul di sini aja nggak mau? Ini orang nggak bermasyarakat. Nah, ini namanya ya baik menurut masyarakat tapi tidak baik menurut syariat. Ya. Kalau baik menurut masyarakat, baik menurut syariat, si fulan ini ya, kalau ada apa-apa tetangganya paling duluan. Kalau ada hajat tetangganya paling duluan. Kalau sholat jamaah ada paling duluan. Nah, ini baik menurut tetangga, menurut masyarakat, menurut Allah dan menurut Rasulnya. Ya. Karena yang namanya lebih cepat duluan kan belum tentu baik. Ya, nah, si fulan, kalau ada konser duluan. Nah, ya, duluannya pas konser. Ya. Nah, kalau agak ada organ tunggal ya, nyanyi paling depan dia. Baik ya. Jadi kebaikan, keburukan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah, mamin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim yang wafat fayashhadu lahu arba'ah, disaksikan oleh 4 orang min ahli abiyatihi, dari keluarganya. Nah, ini Pak, agak buat PR juga. Karena ada sebagian orang dia baik di luar, gak baik di rumah. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Ya. Maksudnya apa? Ada beberapa suami ya, yang dia itu sama orang baik, suka traktir, suka ngajak jalan-jalan sama teman, tapi sama istri gak pernah. Ya. Minta uang belanja tambahin dikit marah. Ya. Mas, beras lagi mahal sekarang. Ya. Minta tambahin dikit dong belanjanya. Kamu ini. Ya. Namanya nggak baik. Ya. Berarti apa? Tidak sesuai dengan Nabi. Yang baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau jamaah Al-Madani ini muka-mukanya insya Allah ya, baik sama keluarga. Ya. Sama istri ya. Saking baiknya istrinya marah ya, biasanya diem aja ya. Walaupun cenderung ke suami-suami takut istri, tapi enggak ya, enggak kan? Enggak. Nah, ikhwan fillah ya, jadi yang paling baik adalah kepada ya keluarganya, nanti buat saksi ya. Nah, jironihi, tetangganya yang dekat, annahum la ya'lamuna minhu illa khair, kita nggak tahu kecuali dia ini orang baik. Orang kalau ketemu negur ya, mukanya ya sumringah ya, suka kadang-kadang kalau ada makan suka bantu tetangga, suka ngasih tetangga ya. Nah, illa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah akan berkata, qad qabiltu qaulakum, saya terima saksinya kalian, persaksiannya kalian, ucapan-ucapan kalian ya. Au qala bi syahadatikum, atau dengan ya syahadahnya kalian. Ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan ini garis bawahi Pak, saya ampuni dosa dia yang dia lakukan yang kalian enggak tahu ya. Kenapa? Ada sebagian orang di masyarakat baik, di teman baik, tapi ada dosa yang dia lakukan hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Kata Allah, orang seperti ini ya, kalau sama masyarakat baik, sama tetangga baik, sama jamaah baik, saya ampuni dosa dia, walaupun ya ada satu amalan yang kalian tidak tahu, dosa yang dia tidak tahu. Nah, baik ikhwan, azani Allah ikum ajmain. Syekh Albani mengomentari setelah bahas tentang orang yang baik di masyarakat atau buruk. Amma qaulu ba'din nas, adapun ucapan sebagian manusia setelah salat jenazah ya, biasanya kita bersaksi, mata syahadun, bagaimana ya menurut kalian tentang apa namanya jenazah ini ya, islahu lahu bil khair ya, apakah kalian saksikan bahwasanya dia itu baik? Fayaqulun, maka jamaah mengatakan khair, akhlul khair ya, soleh dan seterusnya ya. Apa kata Syekh Albani? Falaisa hadzal murad bil hadis qat'an, yang dimaksud oleh hadis yang disebutkan tadi itu bukan ini Pak. Karena ada sebagian kita yang kalau ada orang meninggal
ya, apakah dia ahli khair? Apa jawabnya? Khair. Ya. Padahal yang ngomong khair juga nggak paham. Memang khair apa sih? Nah. Setahu saya khair teman saya, tetangga saya, namanya Pak Khair. Nah, ya. Khair itu artinya baik. Ya. Nah, apa kata Syalbani rahimahullah taala, bal huwa bi'atun qabihah. Ini adalah sesuatu yang buruk. Kenapa dikatakan buruk? Li'annahu lam yakun min amali salafi salih. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang saleh dahulu. Li'anna alladziina yashhaduna bidzalika, kadang-kadang orang yang mengatakan khair tadi, yang bersaksi tadi, la ya'rifuna al-mayyit fil ghalib. Mereka enggak tahu kondisi si mayit ini setiap harinya. Pokoknya khair ya khair aja lah, ikutin aja khair ya khair aja. Enggak ya. Padahal kita enggak tahu, atau mungkin kita tetangga jauh, kita enggak tahu persis dia itu khair atau tidak, ya. Bal qad yashhaduna, bahkan bisa jadi bersaksi bihilafi ma ya'rifuna. Bahkan kadang-kadang ya dia mengucapkan khair tidak sesuai dengan yang dia ketahui, dalam artian tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Istijabatin li khabati talibi syahadah. Cuman jawab aja, jawab khair. Padahal dalam hati atau dalam ucapannya, gimana mau khair? Ya. Orang dia pernah ya buang sampah, ya nggak benar sampahnya merembet ke saya, ya punya pohonnya setiap hari daunnya ke saya, giliran panen saya nggak pernah dapat, ya. Nah, kalau ngomong lisannya apa ya tajam banget, ya. Nah, ikhwan fillah, kalau nyetel musik ganggu tetangganya, ya. Kalau pas hajatan nggak ngomong-ngomong sama tetangganya, ya. Dzunnan minhum, mengira. Banyak orang yang mengira kita mengucapkan khair, ya. Anna dzalika yanfa'ul limayyit. Itu bermanfaat buat mayit, ya. Nah, wa jahlan minhum bi anna syahadah nafi'ah, dan mengira ketika kita mengucapkan persaksian itu orang baik, ya, maka itu bermanfaat. Innama hiyallati tuwafiqul waqi', padahal waqi'nya, kenyataannya, ya, itu kadang-kadang tidak seperti itu, ya. Nah, makanya kan hadis tadi yang pertama mengatakan innalillahi malaikatun, sesungguhnya malaikat Allah itu punya malaikat tantiku ala alsinati bani Adam, yang malaikat ini pada berkata sesuai yang dikatakan oleh anak Adam. Nah, ya. Makanya apakah perlu kita mengucapkan khair, dia min akhil khair? Satu, itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu, para sahabat juga tidak pernah mengatakan, ya. Maka apa? Ya udah, nggak usah dikatakan apakah dia ahlil khair atau tidak, ya. Cukup ya kita ya berdoa saja, semoga dia termasuk dari orang-orang yang baik dan husnul khatimah. Nah, baik, kawan. Terakhir di bab ini, al-wafatu indal kusyuf. Apakah kalau ada orang meninggal ketika gerhana itu menunjukkan sesuatu hal? Maka Syalbani rahimahullah taala mengatakan, ada apa ya orang meninggal pada waktu gerhana, ya? Ada. Atau lahir di waktu gerhana? Ya, ada. Nah, kalau dulu waktu saya kecil ada itu tuh ya, cerita kisah sinetron, namanya masih kecil ya. Ada orang yang lahir waktu gerhana, namanya juga dikasih nama gerhana, ya. Dia itu punya kekuatan khusus, ya Pak ya, benar. Yang tahu kisah ini berarti sudah tua. Nah, ini udah lama banget ya. Nah, anak-anak ini, mas-mas ini pasti nggak tahu. Ya. Nah, kawan billah. Ya. Apakah itu benar? Ya. Meninggal seseorang, bahkan dulu ada seorang presiden katanya juga gitu. Ya. Meninggal pas gerhana. Wah, ya.
Jadi ikhwan fillah, ya, jangankan manusia, sampai alam itu ikut bersedih. Istilahnya seperti itu, ya, tentang kematian dia. Ya. Kalau di kampung saya itu kalau ada orang meninggal itu biasanya hujan, Pak. Ya. Itu, pantesan hujan, ya, karena ada orang meninggal. Apakah ada hubungannya hujan sama meninggal? Ya, nggak ada, Pak. Ya, nah. Walaupun kadang-kadang itu karena lagi kemarau, gali tanahnya susah, ya, dikasih hujan, ya. Biar apa? Biar agak mudah. Nah, nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Makanya ketika ada orang meninggal pada waktu gerhana, apakah ada hubungannya? Idza tafaqa wafatu ahadin, ya, apabila pas kebetulan wafatnya seseorang, man kisyafi syams, kebetulan sama bareng dengan gerhana matahari atau gerhana bulan, fala yadullu dzalika ala syai', enggak menunjukkan apa-apa sama hasilnya, enggak ada hubungannya, ya. Wa i'tiqadu annahu yadullu ala 'azamatil maut, ya, dan tidak ada hubungannya keyakinan kalau meninggalnya orang yang baik itu atau orang yang besar, orang yang berpengaruh itu dengan adanya gerhana ini. Maka apa? Min khurafatil jahiliyah. Ini termasuk hurufat-hurufatnya orang jahiliyah. Dan ingat, Pak, jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam pengetahuan. Tapi jahiliyah itu adalah bodoh terhadap syariat. Makanya ikhwan fillah, zaman diutusnya Nabi disebut dengan zaman jahiliyah karena mereka itu bukan bodoh dalam masalah ilmu, Pak, tapi mereka bodoh terhadap kebaikan, terhadap syariat Islam. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, ikhwan fillah. Bahkan Abu Jahal, ya, itu disebut dengan bapaknya kebodohan. Dia enggak bodoh, Pak. Ya. Saya yakin kalau mau ngomong bahasa Arab pinteran dia, Pak, daripada kita. Mau ngadu bahasa Arab sama Abu Jahal, kalah kita, Pak. Ya. Kenapa Abu Jahal disebut dengan jahal? Ya, karena dia bodoh terhadap agama. Dia enggak paham mana hak, mana batil, ya, mana tauhid, mana syirik, ya, enggak tahu. Ya, sehingga dia disebut dengan jahil. Nah, khurafat jahiliyah, ya, khurafat kebodohan yang jahil itu ada salah satunya ini. Ada orang meninggal ketika gerhana. Apakah itu menunjukkan orang ini orang besar? Ikhwan, jangankan orang sekarang. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana. Pas yauma wafat ibnuhu, pas ketika meninggal anaknya Nabi SAW yang bernama siapa, Pak, namanya? Ya, siapa tadi suaranya? Keras aja nggak apa-apa, bener kok. Ya. Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, namanya Ibrahim. Nabi punya anak laki 3, ya, Abdullah, Ibrahim, sama Qasim. Kalau julukan Nabi itu Abul Qasim, karena salah satu anaknya namanya Qasim, ya. Nah, ketika terjadi gerhana matahari pas meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim, ya, wan kasyafati syams, matahari terjadi gerhana, ya. Fa khutaban nas, Nabi berdiri, ya, berkhutbah kepada jamaah sahabatnya, wa hamadallah wa asna alaihi, bertahmid kepada Allah, ya, memuji Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du, ya, ayuhan nas, wahai manusia, inna ahlal jahiliyah, dulu orang jahiliyah, kanu yaquluna, mengatakan, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana kecuali karena matinya seorang yang besar, matinya seorang yang mulia. Bukan, kata Nabi, bukan itu, ya. Bahkan wafatnya Ibrahim itu tidak menunjukkan, ya, gerhana, ya. Nah, wa innahuma ayatan, karena sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah, maha kuasanya Allah. La yankhasifani li mauti ahadin, terjadinya gerhana bukan karena meninggalnya seseorang, wala li hayatihi, dan juga bukan karena lahirnya seseorang. Bukan. Nyatanya berkali-kali terjadi gerhana, kemudian ada anak lahir, si anak ini kan nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, nah, ya, kalau di film itu kan bisa, ya, kalau gini bagus nih, Pak, ya, kalau misalkan ada bongkaran rumah,
kena tol ya. Nah, nggak usah nyewa apa Pak ya, itu alat-alat berat beko itu nggak perlu, cukup hancur-hancurin aja. Dan payahnya orang ini kalau lagi benci sama orang ya, saya lagi benci nih, dendam sama orang, diantus, nah, rumah bisa rata semua ya. Kenapa Iwan ya, walaupun benar, kenapa? Karena tidak ada ya. Nah, wa innahuma ya. Nah, dan tahun 83 Pak, 83 ya. Nah, 1983 itu katanya terjadi gerhana matahari total gelap. Nah, ya. Ada yang sudah lahir Pak tahun itu? Ada ya? Nah, ya. Itu lahir tahunnya saya Pak. Nah, saya lahir di tahun itu. Ya. Nyatanya saya biasa aja Pak, nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, nah, nggak ada kekuatan apa-apa. Ya, nah. Segala hal itu kekuatannya sekarang cuma satu. Di mana? Ya, di sebuah kertas saja. Ya, gambar Soekarno-Hatta itu kekuatannya besar itu Pak. Ya. Iya, kalau yang lain mah nggak berkekuatan, yang itu berkekuatan, itu kertas-kertas itu. Ya, nggak ada hubungannya. Nah, walakin apa tujuannya gerhana itu? Yukhawwifullahu bihi ibadah. Ini benar, untuk nakut-nakuti hamba. Ya, nah. Jadi gerhana itu nakut-nakutin kita, Pak, biar kita semakin takut kepada Allah. Ya, makanya apa? Fa idza ra'aitum syai'an, kalau kalian melihat gerhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dzalika fafza'u, segera zikir kepada Allah, banyak doa, wastighfarihi, banyak istighfar. Ya. Wa ila shadaqah, banyakin shadaqah, ya, wal iqtaqah, ya, kalau bisa bebasin budak, wasolah, dan segera sholat. Sholat apa Pak? Gerhana. Fil masajid, lakukan sholat gerhana di masjid-masjid hatta tankashifa, sampai mataharinya ya normal kembali. Nah, jadi petunjuknya yang benar, segera istighfar, segera taubat, segera doa, banyak sedekah. Ya. Kalau kita enggak Pak, ya, banyak ambil momen, kesempatan, ambil HP, foto-foto sana sini. Ya. Nah, ini orang di zaman Nabi itu mada takut pergi ke masjid semuanya, sholat sampai matahari normal. Ini enggak Pak, ya malah sengaja ngeliatin, ya, bahkan kalau bisa difoto. Bahkan di beberapa tempat, di tempat lain terjadi gerhana, ya, kemudian di negara lain enggak, yang di negara lain ini sengaja Pak, ya, apa? Datangin negara yang ada gerhananya. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar mau foto, mau videokan, ya, dan seterusnya. Ya, harusnya justru malah banyak sholat, banyak istighfar. Udah. Baik, seperti itu. Makanya kan kalau gerhana itu nggak kelihatan, itu nggak perlu sholat Pak. Pernah tahun berapa, tanggal berapa ya? Tahun kemarin ada gerhana cuman nggak kelihatan. Kata Utsaimin itu, ya, kalau gerhananya nggak kelihatan, tertutup mendung, ya jangan sholat. Idza ra'aitum, Nabi mengatakan idza ra'aitum, kalau kelihatan, atau kalau kalian melihat, kalau nggak melihat ya nggak usah, ya tidak usah. Makanya harusnya ya spontanitas saja. Kadang-kadang pernah Pak ngundang Ustadz besok ada gerhana, datang ya, tolong dari imam jadi khotib, ya. Ternyata nggak kelihatan gerhananya. Ya udah, nggak perlu jadi sholat. Ya. Nah, nggak usah sholat Pak. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kadang-kadang kasihan ustadznya udah datang jauh-jauh, ya, nggak jadi sholat. Kenapa? Karena memang syariatnya nggak usah jadi. Nah, udah selesai Yohan Villa pembahasan tentang husnul khatimah, pujian manusia kepada seorang jenazah, dan wafat ketika gerhana. Nah, kita bab yang ke-10, kita lanjut dengan bab ghuslul mayyit, bab memandikan jenazah. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ikhwan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak ada. Ya udah. Kita lanjutkan. Fa idza matal mayyit, kalau ada orang meninggal,
10 menit lagi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ya. Apabila ada orang meninggal, wajib ala ta'ifah, wajib bagi sebagian manusia ayubadiru ila huslihi, segera untuk memandikan. Dalam ilmu fikih ya, memandikan jenazah itu termasuk fardu apa Pak? Fardu kifayah. Ya, kalau sebagian sudah melaksanakan, yang lain tidak kewajiban. Nah, amal mubadarah, adapun bersegera untuk memandikannya, ya, sudah kita sampaikan Pak. Kalau ada orang meninggal itu jangan kelamaan. Makanya beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya walaupun meninggalnya malam, ya segera kuburkan malam. Jangan kelamaan. Ya, ini anaknya jauh, ya mending kita kasihan sama anaknya atau kasihan sama jenazah. Ya, nah, ya kalau ditunggu 2 jam, 1 jam ya nggak apa-apa. Cuman kalau sampai diinapkan 1 malam, bahkan semalam, ya Allah, kemarin ada orang meninggal jam 12 siang, sekitar jam 12 siang. Saya pikir habis asar mau dikuburin, ternyata enggak, diinepin juga ikhwan fillah, nginep semalam ya. Nah, kirain pagi-paginya, ternyata enggak ya. Kirain jam 9, ternyata enggak. Habis duhur Pak baru dikuburin. Kelamaan ya. Maksudnya kelamaan bagaimana? Karena kan perintahnya itu untuk bersegera, jangan lama-lama. Kan Nabi pernah mengatakan, kalau mayitnya baik berarti kita menyegerakan kebaikan buat dia. Tapi kalau mayitnya buruk, ya ngapain kita kelamaan ya ditahan sama mayit itu. Ya. Jangan, kalau bisa jangan membiasakan menginapkan jenazah. Segera kuburkan, yang kelamaan. Kasihan ya konfirm. Kasihan jenazahnya. Ini asumsi saya Pak. Kalau antum pas mau ujian, ya, itu kan sudah takut tuh Pak. Wah, nervous. Kalau ujiannya diundur-undur, malah makin nervous Pak. Itu juga ujian ketika kita berada di alam kubur. Kalau kelamaan malah kasihan. Segerain saja ya. Mau baik dan buruk ya, itu tergantung kepada takdirnya dia. Nah, jangan dilama-lamain. Nah. Baik. Lanjut ikhwan fillah. Wa amma wujubul husli, adapun perintah untuk mewajibkan orang untuk memandikan jenazah, sabda Nabi, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan jenazah ini dengan apa? Dengan air dan daun bidara. Ya, nah. Jadi ada orang jatuh dari onta, meninggal. Mandikan ya, segera, dan diantara salah satunya adalah dengan daun bidara. Kemudian perkataan beliau kepada putri beliau yang meninggal, isilna salasan, mandikan dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali atau 7 kali, au aksar atau lebih dari itu, yang penting sesuai kebutuhan. Ya, nah, wa yurai fi ghuslil umur, kalau mau memandikan jenazah, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, ghuslu salasan fa aksar, cari bilakan memandikan itu 3 atau lebih. Yang penting jumlahnya ganjil. Kenapa 3 Pak? Karena walaupun 1 itu ganjil, tapi kayaknya kurang Pak. Kalau cuma 1 kali guyuran. Makanya apa? 3, 5 atau lebih dari itu boleh. Kalau sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ada orang Pak meninggal, dia udah lama nggak mandi Pak. Ya, dia terbaring di tempat tidurnya sampai, mohon maaf ya, dakinya banyak banget. Ini agak lama mandiinnya, nggak apa-apa. Cuman memang nanti kita bahas Pak, kalau mandiin jenazah itu jangan keras-keras Pak ya. Kenapa? Karena sunahnya pelan-pelan. Oh, ada orang, ya Allah dakinya banyak banget ini, sikat-sikat, ada sikat nggak? Nah, kasihan Pak, jangan, pelan-pelan. Dia merasakan sakit sebagaimana ketika dia masih hidup. Nah ya. Kalau saya pernah mandiin jenazah Pak ya, mungkin karena dia sudah sangat tua, sakitnya juga sudah lama ya. Nah, itu saya kira daki Pak, saya bersihin, loh ternyata itu kulit Pak. Jadi sudah apa ya, sudah luntur gitu kulitnya. Subhanallah, makin digaruk ya, makin di ini makin banyak itu. Setelah dilihat bukan daging, ternyata kulit yang sudah mulai ya, mulai luntur. Ya Allah. Nah ya.
Makanya mandinya pelan-pelan. Karena mungkin sudah sangat tua, 70 sekian tahun ya, dan itu dia sakitnya sudah lama ya. Digaruk kirain daki, ternyata kulit yang beset. Nah, ya. Baik. Antakuna salatu litron, mandiinnya dengan jumlah ganjil. Ayuqra'na ma ba'diha sidrun. Ketika mandiin ya dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak daun bidara diganti dengan sabun, sampo. Ya, di zaman Nabi belum ada sabun sama sampo, pakai daun bidara. Kalau sekarang dicampur daun bidara boleh nggak? Boleh. Ya, walaupun pakai sabun juga sudah mencukupi. Wa ayyukhlata ma akhir ghuslihi, yang terakhir ya, ketika sudah mau selesai campurin dengan air kapur barus. Nah, yang susah ini kapur barus itu kalau prakteknya, Pak. Ya. Jadi kalau kapur barus itu nggak bisa dipraktekin kalau belajar mandiin jenazah. Apalagi jenazahnya asli manusia yang masih hidup. Ya. Panas dia, kasihan. Ya. Kecuali kalau manekin ya, yang boneka-bonekan itu nggak apa-apa. Nah, ya. Tapi kalau orang beneran jangan pakai kapur barus beneran, Pak. Ya. Kasihan, panas. Nah. Tapi kalau udah meninggal beneran itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau dia wanita, Pak, rambutnya dalam keadaan terikat, ikatannya dilepas. Ya. Kemudian apa? Disampoin, kemudian selesainya disisirin, ya. Habis itu, ya. Kalau perempuan itu dibikin kepang 3. Ya, rambutnya panjang nih, ya, bikin kepang 3. Bukan kepang siapa namanya, Pak? Kuncir apa ya? Bukan. Yang dijalin itu. Nah, ya. Kanan 1, kiri 1, ya. Atas 1. Ya. Kalau rambutnya panjang ya, 3-tiganya udah dijadikan kepang ini, kemudian ditaruh di belakang apa namanya? Di belakang kepala ya. Berkali-kali saya mandiin jenazah tapi saya belum pernah melakukan ini, Pak. Kenapa? Ya, karena ini dipraktekkan hanya perempuan, sedangkan kita nggak boleh mandiin jenazah perempuan ya. Satu-satunya perempuan yang boleh kita mandiin cuma 1, Pak. Istri, ibu pun nggak boleh. Ya. Ibu, saudara perempuan walaupun mahram nggak boleh. Ya. Yang boleh memandikan lawan jenis adalah suami istri. Nah, ya. Nah. Kalau istri orang, Ustaz, lah itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Yang terakhir, ya, nah, al-badyu bimayaminihi, ya, memulai dengan yang kanan, memandikannya, ya, nanti tempat mandinya ada ya, Pak ya. Di sini ada. Timnya ada. Nah, ini susahnya kalau mandiin jenazah itu hanya timnya saja atau diserahkan sama 1 orang. Udah si fulan aja yang biasa. Susahnya kalau si fulan yang biasa mandiin dia yang meninggal, Pak. Siapa yang mau nyolatin? Ya, makanya harus regenerasi, kalau bisa semua. Ya. Jangan sampai yang meninggal, yang nyolat biasa mandiin meninggal, ya, akhirnya bingung. Ya, nah, ayatawalla ghusla dzakar, ya, yang memandikan laki-laki, ya laki-laki, yang perempuan ya perempuan. Ya, nah, walaupun itu ibunya, ya, walaupun itu adalah saudaranya, kecuali kalau dia suami istri. Nah, nanti kita lanjut ikhwan fillah di pembahasan berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.